Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Iko Mangsuri Arsaputra, dengan nomor absen angkat 98 dari kelompok 3. Di sini saya akan mempresentasikan esai yang telah saya buat dengan judul Meningkatkan Kesadaran Wisatawan Terhadap Risiko Malaria Melalui Strategi Promosi Kesehatan. Jadi yang pertama itu travel disease. Apa sih itu travel disease? Travel disease ialah infeksi penyakit yang didapatkan dari kegiatan berwisata. Kegiatan berwisata melibatkan interaksi dan mobilisasi tinggi dapat mengakibatkan wisatawan menjadi pelaku yang secara epidemiologi mempengaruhi laju penularan penyakit. Di sini saya akan menjelaskan malaria. Malaria adalah penyakit yang diakibatkan oleh plasmodium yang disebarkan melalui nyamuk Aedes betina. Malaria digolongkan termasuk penyakit re-emerging disease, yakni penyakit yang timbul dikarenakan sebuah peristiwa lingkungan sekitar. Terdapat beberapa kelompok populasi yang memiliki risiko tertular malaria lebih tinggi dan mengembangkan penyakit parah dibandingkan dengan kelompok populasi lainnya. Kelompok ini mencakup bayi, anak di bawah umur 5 tahun, atau perempuan hamil, serta wisatawan yang memiliki imunitas lemah. Jenis malaria. Terdapat 4 jenis malaria. Plasmodium malaria yaitu Plasmodium malariae, Plasmodium ovale, Plasmodium vivax, dan Plasmodium falciparum. Yang pertama itu Plasmodium malariae, menyebabkan bentuk malaria yang lebih ringan tetapi dapat berlangsung lama atau menjadi kronis serta berisiko menimbulkan komplikasi ginjal jangka panjang. Yang kedua itu Plasmodium vivax, sering ditemukan di daerah tropis atau subtropis, dikenal karena kemampuannya hipnozoid atau kemampuan yang dapat bersembunyi di hati yang bisa menyebabkan kambuhnya malaria setelah sembuh. Nah, jadi ketika suatu pasien terkena Plasmodium vivax ini cenderung pasien merasa sembuh, tetapi Plasmodium vivax ini masih terdapat di dalam tubuhnya. Yang ketiga itu Plasmodium ovale, mirip dengan Plasmodium vivax, memiliki kemampuan hipnozoid, tetapi lebih jarang ditemukan dan umumnya tersebar di Afrika Barat. Dan yang terakhir itu Plasmodium falciparum, adalah spesies paling berbahaya karena dapat menyebabkan malaria berat dan komplikasi serius seperti cerebral malaria serta kematian. Selanjutnya ke faktor. Terdapat 3 faktor yang mempengaruhi munculnya penyakit malaria, yaitu terdapatnya host, agent, dan environment. Di sini saya akan lebih menjelaskan di faktor lingkungan. Faktor lingkungan dibagi menjadi 3 aspek, yakni lingkungan fisik, biologi, dan sosial budaya. Lingkungan fisik meliputi kelembapan, curah hujan, suhu, dan genangan air. Lingkungan biologi meliputi jenis tanaman air yang tersedia, misalnya bakau, ganggang, lumut, atau beragam aneka tanaman lainnya yang mempengaruhi alur atau kehidupan larva nyamuk. Dan selanjutnya itu lingkungan sosial budaya, meliputi kebiasaan keluar rumah ketika malam hari. Selanjutnya itu ke gejala. Gejala awal yang timbul dari seluruh jenis malaria ialah demam. 2 hari sebelum merasa demam ditemukan indikasi prodromal, misalnya anoreksia, malaise, pusing, lemas, sakit kepala, nyeri punggung pada area lumbal dan sakroiliaka, mual, muntah, serta kedinginan. Gejala klasik penyakit malaria juga dipengaruhi oleh besarnya kandungan TNF-alfa. Di sini terdapat 3 fase. Yang pertama itu terjadi periode dingin dalam 15-60 menit, sehingga pasien merasa menggigil kedinginan, menyelimuti badan menggunakan selimut dan sarung tangan ketika mengalami kedinginan, serta ketika mengalami kedinginan, tubuh pasien bergetar dan gigi akan terantuk. Selanjutnya fase berikutnya, seorang merasa panas dengan kenaikan temperatur, wajah pasien berubah menjadi merah, nadi berdetak cepat, dan suhu badan tinggi selama beberapa jam ke depan. Selanjutnya memasuki fase berkeringat. Dalam fase berkeringat, pasien berkeringat berlebih dan suhu menurun. Dalam fase ini, pasien merasakan sembuh. Selanjutnya ke pencegahan. Upaya pencegahan malaria yakni memberi batasan keluar rumah ketika malam hari. Penduduk maupun wisatawan mempunyai kebiasaan keluar rumah ketika malam hari dan tidak memakai pakaian pelindung dan baju lengan panjang. Individu yang memiliki kebiasaan keluar rumah ketika malam hari mempunyai risiko 2,32 kali lebih besar terserang malaria daripada individu yang tidak memiliki kebiasaan keluar rumah. Penyakit ini dapat dicegah melalui penggunaan anti nyamuk. Hal tersebut dijadikan alternatif bagi individu yang suka keluar rumah ketika malam hari. Selain harga yang murah, obat anti nyamuk juga dapat mudah didapatkan di pasaran. Selanjutnya ke pengobatan.
Pertolongan utama pada individu yang terkena malaria dapat berupa artisunat intravena. Artisunat intravena merupakan pilihan utama dalam penanganan malaria berat. Artisunat intravena disajikan dalam waktu 24 jam pertama hingga pasien akan disajikan obat oral. Artisunat akan memusnahkan parasit dari fase sirkulasi tropozoit hingga fase akhir yang bersembunyi, sehingga mayoritas parasit akan dibunuh sebelum sekuestrasi terjadi dalam pembuluh darah kecil. Nah, ini beberapa referensi yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada hal yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.